Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-temanku semua, saudara-saudaraku seperjuangan nih ya. Kita sama-sama di sini memperjuangkan sangkut kita, kawan-kawannya kita sama-sama memperjuangkan kepemilikan kita. Semoga saja ya teman-teman ya, sangkut dan kesabaran kita ini bisa terbayarkan di tahun 2024, di mana semoga modal awal kita masuk ke dalam sektor kripto di tahun 2024 ini bisa berlipat-lipat ganda untuk dibalikkan terhadap kita gitu ya. Amin. Semoga saja ya. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Serta tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini teman-teman ya. Yang dimana di sini sesuai dengan permintaan daripada teman-teman semua, karena di sini beberapa dari rekan-rekan semua ada yang minta, "Bang, tolong bahasin ya salah satu aset yang fenomenal, oke ya, yaitu tentang Luna Classic Bang. Perkembangannya seperti apa, progresnya seperti apa, kinerja daripada proyek-proyek yang sedang berlangsung ini seperti apa, perkembangan-perkembangan positif atau negatif, tolong dibahaskan Bang." Oke, jadi di sini teman-teman nih ada beberapa informasi yang cukup menarik juga, cukup positif ya bagi perkembangan si Luna Classic. Ya mungkin ini bisa dikatakan running start daripada kebangkitan Luna Classic untuk mencapai ke harga yang jauh lebih bagus lagi ya. Dan ini bisa menjadi salah satu langkah awal untuk menarik investor buat masuk kembali gitu teman-teman. Oke. Jadi sebelum kita lanjut menuju ke pembahasannya, kita lihat dulu dari sini. Nah, yang pertama yaitu tentang pembakaran daripada Luna Classic yang dimana dikutip oleh Vegas ya teman-teman ya. Jadi si Vegas ini memberikan updatean tentang burn si Luna Classic yang dilakukan oleh platform terbesar dunia yaitu Binance. Nah, jadi baru saja pada tanggal 1 Mei teman-teman ya 2024 Binance ini membakar sekitar 1,4 miliar Luna Classic. Nah, komunitas sangat berterima kasih atas dukungan besar yang ditunjukkan oleh platform terbesar dunia yaitu Binance, di mana upaya ini tidak akan pernah mungkin terjadi tanpa dukungan dari seluruh tim di Binance. Nah, tetapi thanks ya khusus yang besar untuk Cheng Peng Su yang dimana ini orang pertama yang membuka jalan untuk platform terbesar dunia tersebut melakukan kontribusi untuk mengurangi supply daripada si Luna Classic yang sampai saat ini masih diteruskan dengan CEO yang barunya ya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa pembakaran yang dilakukan Binance ini turun Bang ya kan, dari yang tadinya 4 miliar, 3 miliar, 5 miliar bahkan lebih tinggi dari itu. Kenapa saat ini membakar 1 miliar ya teman-teman ya. Nah, pembakaran yang dilakukan oleh Binance ini itu tergantung dari segi volume, ya volume transaksi buy and sell, entah itu pasar derivatif atau futur dan pasar market spot. Ketika volume transaksi di situ tinggi, teman-teman, maka di sini kita akan melihat kontribusi pembakaran yang dilakukan Binance pasti akan lebih tinggi. Tapi ketika volume tersebut rendah di platform Binance, maka kita akan melihat pembakaran yang dilakukan oleh Binance juga menurun. Nah, jadi sampai sini paham ya, semakin tinggi volume yang ada di Binance untuk Luna Classic, semakin tinggi juga pembakaran. Semakin rendah volume untuk Luna Classic yang ada di Binance, maka semakin kecil juga pembakaran yang dilakukan oleh platform Binance. Selain itu teman-teman ya, pembakaran yang terjadi untuk saat ini ya, kita hitung dari sini yaitu tanggal 2 Mei itu pembakarannya sekitar 6,7 berapa ini ya, 6,7 juta atau berapa ya, 1 2 3 6,7 billion teman-teman. Kok bisa ya? Ini error kah atau gimana? Kayaknya enggak ya, karena pada tanggal 1 Mei ini totalnya loh sama teman-teman ya, sama semua. Nah, jadi kita ini error ini coba kita masuk ke sini ya, supply. Kalau kita masuk ke supply, kita lihat ya statistik aja ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, pembakaran yang terjadi 24 jam terakhir itu hanya sekitar 2,8 juta. Jadi pembakarannya turun ya teman-teman ya. Sebenarnya kita berharap Luna Classic ini melakukan pembakaran yang jauh lebih tinggi lagi ya. Cuman kembali lagi lah dari segi transaksi yang terjadi di jaringan Luna Classic, kalau semakin meningkat maka pembakaran juga meningkat. Dari segi transaksi yang ada di Binance, jika volume meningkat juga pembakaran meningkat. Berarti di sini transaksi yang terjadi secara on-chain untuk jaringan Terra Luna Classic ini rendah, makanya pembakarannya cukup rendah. Biasanya kan 100 juta ya kan, 60 juta, 70 juta itu masih agak mending. Cuman di sini 26 juta teman-teman ya.
Selain itu teman-teman ya, di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik di mana Terra Luna Classic menyelesaikan key upgrade, harga Luna Classic melonjak sekitar 7%. Nah, jadi ada penyelesaian upgrade di mana Terra Luna Classic ini meningkatkan ya ke Terra V3. Nah, jadi Terra V3.0.1 RC.1 ya meningkatkan efisiensi jaringan dan berkontribusi terhadap kenaikan harga Luna Classic sebesar 7%. Maksudnya apa ini ya? Jadi jaringan Terra Luna Classic telah menyelesaikan peningkatan lainnya yang semakin meningkatkan efisiensi dan ketahanan sistem. Nah, ini menarik teman-teman. Yang saya pernah bilang terhadap teman-teman ya, ini mungkin akan bisa menarik para investor untuk masuk kembali. Karena apa? Di sini kita melihat peningkatan efisiensi dan ketahanan daripada sistem Luna Classic. Agar apa? Pertahanan sistem Luna Classic itu tidak mudah untuk dihack, tidak mudah untuk dijebol oleh hacker, scammer dan sebagainya gitu ya. Jadi meningkatkan keamanannya lah ya. Jadi di sini kalau kita lihat pemutakhiran ini terdiri dari beberapa elemen utama SDK V0.47 Warsum ya, dan di sini bisa kalian lihat sendiri lah ya, dan perbaikan peer to peer-nya. Nah, jadi di sini yang sebagian besar ditunjukkan untuk meningkatkan pengoperasian dan kinerja jaringan. Oke, jadi ini udah terselesaikan. Peningkatan ini berjalan lancar menurut pengembang freight forwarding ya dari Terra Luna Classic dengan perbaikan kecil pada Feather Oracle di tangan oleh pengembang utama seperti Colestrak Clyde ya. Setelah upgrade berhasil, pengembang mengantisipasi bahwa permintaan RAM akan lebih tinggi karena apa? Pendekatan upgrade mainnet yang semakin dekat. Peningkatan strategis ini diharapkan dapat memfasilitasi pertumbuhan throughput jaringan sehingga lebih terukur. Nah, rally daripada Luna Classic setelah peningkatan hasil dilakukan, momentum bullish Terra Luna Classic kembali menyala. Pada saat berita dimuat, harga Luna Classic itu berada di area kepala 10.29 dengan volume perdagangan sebesar 24 jam terakhir itu sekitar 25,4 juta. Hasilnya cryptocurrency terapresiasi sebesar 7% dalam 24 jam terakhir. Oke ya, mantap jiwa ya. Secara pelan-pelan ya, saya pribadi teman-teman, nggak terlalu berharap Luna Classic ini bisa ke $1, nggak terlalu berharap teman-teman. Kenapa? Karena saya udah cukup gitu ketika saya mendapatkan harga daripada Luna Classic itu bisa ke Rp500, Rp1.000 atau Rp2.000 itu udah lebih dari cukup buat saya teman-teman ya. Walaupun ketika Luna Classic menyentuh di harga tersebut pasti nggak akan saya jual 100%, tetap ada yang saya hold teman-teman. Setidaknya kita udah menikmati keuntungan yang luar biasa nantinya ya. Jadi perkembangan dan prospek yang berkelanjutan. Selain peningkatan terkini, Terra Luna Classic juga menyesuaikan diri dengan perkembangan di masa depan yang memungkinkan terus mengaruhi ekosistemnya. Salah satu upaya yang layak dilakukan adalah pembakaran 800 juta USDC yang dijadwalkan yang akan mengurangi volume sirkulasi stablecoin. Inisiatif ini menyarankan migrasi kontrak dan memerlukan persetujuan masyarakat sebelum dilaksanakan. Nah, kita juga menunggu nih momentum repack daripada si Luna Classic gitu kan. Ketika repack tersebut mungkin kita akan melihat lonjakan yang luar biasa nih untuk Luna Classic. Oke. Jadi mungkin ini dulu ya sedikit informasi dan perkembangan daripada Luna Classic. Semoga sedikit membantu buat teman-teman semua para pemegang Luna Classic. Tetap semangat dan selalu disclaimer ya teman-teman ya. Salam cuan.